Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, bertukarnya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berfikir. Jadi iman datang ini melalui 4 saluran. Pertama saluran pendengaran, kedua saluran ucapan, ketiga saluran penglihatan, dan keempat saluran pikiran. Selama kita keluar ini, gunakan, manfaatkan perkara ini. Dan terus berdoa kepada Allah, supaya Allah datangkan iman. Para sahabat demikian. Usaha dakwah ini akan mendatangkan iman kepada kita. Orang tanpa mau berdakwah, susah untuk dapat iman. Hari-hari dia dimasuki dengan asbab-asbab yang dapat dilihat, dapat disentuh. Ini perkara gaib. Allah yang menyembuhkan penyakit. Kenyataannya penyakit ini kalau kita minum obat, datang ke dokter, sembuh. Itu ujian. Ujian keimanan. Yang menyembuhkan penyakit bukan obat, bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini kelihatannya ringan. Jamaah dakwah datang mentaskil kita untuk keluar. Ini ujian keimanan. Bagi orang yang yakin kepada Allah, tidak keberatan. Itu masyayikh kita Dedi Jamudin, bagaimana digembleng oleh Maulana Iyas, Maulana Yusuf, sehingga mencapai keimanan seperti itu. Di antara mereka siap tiap tahun 4 bulan. Ada di antara mereka sudah siap seumur hidup. Tapi prakteknya hadirin bukan mudah. Itu tingkat-tingkat macam Maulana Ibrahim katanya itu. Ditaskil Maulana Yusuf, baru pulang 4 bulan bawa jamaah. Baru nginep 1 malam di markas. Besok terbentuk jamaah, suruh bawa lagi 4 bulan. Pulang lagi ke markas. Baru nginep, besok suruh 4 bulan lagi. Itu luar biasa hadirin. Perlu betul-betul keimanan. Siap setiap saat. Memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Allah hidupkan kita. Allah kirimkan kita ke dunia ini untuk ini. Untuk perkara ini. Kita ini bertanggung jawab atas iman, bukan hanya iman kita, iman seluruh manusia di dunia. Dulu untuk mendatangkan iman kepada umat manusia ini, Allah datangkan Nabi. Nabi hidupkan usaha dakwah dengan berbagai macam resiko, mengalami berbagai macam penderitaan. Iman datang. Ketika nabinya wafat, dakwah dihentikan, iman mulai berkurang. Sampai bisa hilang hati. Allah utus lagi nabi yang baru. Kerjaan sama dakwah mengenalkan Allah untuk mendatangkan iman. Iman datang. Setelah nabinya wafat, tidak lagi nabi, tidak yang berdakwah. Iman berkurang bahkan berhilang. Allah utus lagi nabi begitu. Setelah Rasulullah SAW wafat hadirnya mulia, tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Siapa yang bertanggung jawab mengenalkan Allah, menyampaikan pentingnya iman kepada umat manusia ini? Setiap kita ini hadir sebagai umat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab.
Hadirin ada yang bayan, ketika Nabi Musa ditugaskan mengajarkan iman kepada Bani Israel, ketika itu berapa jumlah Bani Israel? Tidak banyak. Demikian juga diutus Rasulullah SAW untuk menyebarkan iman ke seluruh dunia. Begitu juga penduduk kita tidak tahu ketika di zaman Nabi ada untuk seluruh dunia hanya berapa juta saja. Sekarang ini penduduk dunia sudah 7M. Yang mengenal Allah baru 1M yang baru Islam. Itu pun belum benar juga tauhidnya. 6M tidak kenal dengan Allah. Maka ini rahmatan lil alamin. Adanya Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Kalau lihat secara singkat, adanya Nabi itu rahmat. Tapi setelah Rasulullah wafat, tidak akan lagi Nabi, seolah-olah rahmat ditarik. Orang bertanya, apa maksud daripada ayat rahmatan lil alamin? Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Karena setelah Nabi wafat, setiap umat diwajibkan untuk melaksanakan dakwah. Kalau umat dibangkit dalam usaha dakwah, misalnya umat ada jumlahnya 1 juta, itu seperti 1 juta nabi. Itu rahmat. Kalau umatnya menyadari dakwah, ada 1 miliar sekarang, dia dakwah semuanya, seperti ada 1 miliar nabi yang belum pernah terjadi di dunia ini. Kita bukan nabi, bukan rasul, kita umat. Tapi Allah memuliakan kita, diberikan tanggung jawab kenabian, mengenalkan Allah. Jadi kalau banyak yang manusia tidak kenal dengan Allah di dunia ini, itu bukan diejek, bukan dihina, tapi salah kita. Salah kita. Hadirin, kalau kita keluar jalan Allah sedikit-sedikit pikir perkara yang datang kepada kita. Saya waktu di Kanada, setelah selesai sholat Jumat di salah satu university, kita makan siang. Lagi makan siang, ada anak-anak TK berbaris nyanyi-nyanyi, lucu-lucu, cantik-cantik, anak-anak orang Kanada. Saya terbetik dalam hati, ini anak fitrah suci. Tapi kalau dia sampai dewasa, tidak ada yang mengenalkan Allah kepadanya, dan dia mati, berarti akan masuk neraka semuanya. Siapa tanggung jawab ini? Ini anak-anak fitrah suci, tidak berdosa. Tapi ibu bapaknya tidak mengenal Allah. Yang tahu Allah hanya umat Islam. Tapi dia tidak peduli juga, tidak ada pikir. Maka pada dia nyeletuk. Dia bilang, itulah umat Islam yang tidak mau dakwah, ini penjahat sebetulnya. Membiarkan orang-orang terjerumus ke dalam neraka. Nggak ada pikir sama sekali. Pikirnya pikir makan, pikir minum, pikir pakai apa. Nggak ada pikir umat. Allah muliakan kita untuk pikir umat. Malah ada salah paham, kata orang kafir dibenci, dibunuh, ditembak, dibom. Ajaran dari mana? Gak ada para nabi mengajarkan seperti itu. Rasulullah belum pernah berperang dengan orang kafir tanpa dakwah. Para nabi itu tugas utamanya dakwah, mengenalkan Allah, bukan membunuh, menembak. Rasulullah mengajarkan bersabar atas perlakuan mereka. Kita doakan bagaimana supaya dapat hidayah, supaya mereka kenal Allah, supaya mereka Islam. Kata ulama, hadirin, dengan perang ini membunuh orang kafir, memasukkan mereka ke neraka. Tapi dengan dakwahnya, hadirin, membawa mereka untuk masuk surga. Perlu dicamkan ke dalam hati kita perkara pentingnya dakwah ini.
supaya kita bangkit dalam usaha dakwah sesuai Allah ciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk perkara itu, untuk mengenalkan Allah. Sekarang orang takut kalau hanya kerja ini dakwah, bagaimana perkara makan minum, perkara keperluan kehidupan. Padahal itu kalau kita baca ayat Quran dan hadis dijamin oleh Allah SWT. Kalau orang kerja di pabrik, kerja untuk negara, kerja untuk perusahaan, diberi gaji, masa kita kerja dengan Allah hanya akan dibiarkan? Tidak, hadirin. Allah lebih maha untuk mengetahui. Kalau kita sungguh-sungguh dalam kerja dakwahnya, hadirin, sampai tidak ada sempat waktu untuk perkara cari rezeki, Allah akan datangkan rezeki tanpa asbab, hadirin. Dalam hadis disebutkan, kalau manusia ini bertawakal kepada Allah seperti bertawakalnya burung, Allah akan dapatkan rezeki seperti Allah berikan kepada burung. Burung nggak punya sawah, nggak punya ladang, nggak punya tambak ikan, nggak punya pabrik, nggak punya kantor, nggak punya gaji. Pagi terbang dengan perut kosong, sore datang dengan perut kenyang. Dari mana? Dari Allah. Ketika kami di Kanada menghadapi musim dingin, ini ada satu jenis burung. Burungnya besar, lebih besar daripada bebek, kecil sedikit daripada angsa. Dia terbang di udara ribuan, membentuk posisi kayak pesawat tempur mau perang. Dia terbang hijrah ke satu tempat, konon kabarnya ke California. Setiap musim dingin hijrah mereka. Itu terbang begitu jauh, nggak pakai GPS, nggak sesat, nggak bawa sleeping bag seperti jamaah tabligh, nggak bawa kompor. Hidup, hadirin. Dia keluar 4 bulan juga. Setelah 4 bulan nanti kembali lagi. Dari tahun ke tahun begitu aja. Subhanallah. Itu burung. Nggak ada perintah dakwah, nggak ada perintah ibadah. Masa kita manusia, umat Nabi Muhammad lagi, untuk melaksanakan dakwah takut? Ini pertanda iman lemah, hadirin. Maka kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki tanpa asbab, dan segala keperluan kita di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham, hadirin. Apa itu tawakal? Tawakal itu bukan tinggal diam tanpa usaha. Kata Haji Abdul Wahab, orang tawakal itu sibuk. Sibuknya melaksanakan perintah-perintah Allah. Sibuknya melaksanakan perintah-perintah Allah. Urusan perkara dia makan, minum, pakaian itu diserahkan kepada Allah. Nggak mikir. Nah, orang yang semacam ini keperluannya di bawah garansi Allah, yang sibuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga tidak sempat waktu untuk cari makan, minum, pakaian, di bawah jaminan Allah SWT. Dan kita lihat kenyataan, hadirin, orang yang kerja seperti ini, itu makanan yang Allah berikan kepada dia bukan hanya cukup buat dia, cukup buat dia, buat keluarga, tamu-tamu ribu-ribu datang dicukupi juga oleh Allah. Kita yang kerja, yang usahanya, hadirin, ada tamu datang ke muhala kita, seminggu aja udah nyerah nggak mau ngasih makan. Padahal kerja kita, masa nggak kerja, hadirin. Kerja dakwah saja sibuk dari pagi sampai sore, siang, malam. Ada berapa tamu datang, tidak diminta apa-apa.
Waktu salah satu musyawarah Indonesia, di Indonesia banyak datang ratusan ke Nijamuddin. Saya datang kepada Maulana Sa'ad, laporan basa-basi kita. Maulana, maaf, ini orang Indonesia datang sekian. Ya. Jadi maaf sudah menyusahkan. Kata beliau, berapa banyak datang, saya gembira. Nah, maka waktu Mustahil Indonesia tidak pakai kuota. Berapa aja dia. Begitu yakin hati tawakal. Jangan dianggap ini katanya markas sebagai mat'am, sebagai rumah makan. Habis makan kita bayar. Tidak, ini bukan mat'am. Berapa banyak jamaah datang, tanggung jawab kami. Itu beliau, tapi kita juga yang punya pikiran, hadirin. Sebagai tamu datang harus ingat, kita beri hadiah buat beliau, tanpa kita beri juga beliau mampu menjamu kita. Itu bukti, hadirin. Masyayikh yang telah mencurahkan waktunya, dirinya tahu kepada amal, perkara makan minum jadi kecil. Bukan dengan kerja, bukan dengan dagang, hanya dengan amalan. Allah bukakan, bukan cukup buat hanya mereka, keluarga mereka. Tamu ribu-ribu datang tanpa diminta apa, diberi makan. Itu bukti kalau kita iman, hadirin. Kalau kita sungguh-sungguh dalam amal ini, hadirin, mulia, segala keperluan-keperluan kita menjadi mudah. Tapi kalau kita tinggalkan amal dakwah, maka keperluan ini seperti jadi maksud dalam hidup kita. Begitu hari ini umat Islam menjadikan keperluan menjadi maksud hidup. Semua harus kerja, diwajibkan kerja. Tercela kalau ada orang Islam tidak kerja. Maksud kerjanya itu untuk mencukupi keperluan makan, minum, pakaian, dan rumah. Di negara-negara yang disebut maju, orang kerja digaji. Yang tidak kerja juga ada bagiannya. Ini dari pajak-pajak yang masuk pada negara. Diberi gaji untuk makan hidup mereka. Tapi Singapura punya polisi lain. Kalau kerja dibayar, tidak kerja nggak dapat gaji di Singapura. Belum bisa kayak Amerika, kayak Eropa. Maka Lee Kuan Yew mengatakan di Singapura ini kerja atau mati, dia bilang. Maksudnya kalau kerja bisa hidup, kalau nggak kerja mati aja di Singapura. Jadi orang sekarang keyakinan kepada hidup itu dengan kerja. Di negara yang mulai pengangguran menaik, gelisah. Ini tanda negara susah. Jadi mereka yakin rezeki datang dengan kerja. Maka dipikir-pikir, sebenarnya kalau dipikir-pikir secara dalam, nih hadirin, kerja dunia itu musuh agama sebetulnya. Orang nggak mau keluar karena kerja. Kalau kerja semua mau, cari malah. Tapi usaha agama di taskil nggak siap. So tidak yakin Allah akan berikan rezeki melalui amal ini. Yang menyebabkan kerja kendor di mana-mana. Kalau di satu negara maju, lapangan kerja terbuka, itu susah mencari jamaah 4 bulan, 40 hari itu. Semua sibuk kerja. Kayak di Kanada begitu sibuk. Luar biasa tuh kalau orang bisa keluar 3 hari. Sebab selalu diiming-iming. Setiap jam dikasih upah dalam kerja minimal $10. Ada yang sampai $30 sejam. Kalau ada di masjid 2 jam, 3 jam, rugi dia. Berapa dolar hilang? Kalau sehari kerja bisa 8 jam, minimal dapat $80. Atau $250.
Maka di negeri yang semacam itu untuk keluar 3 hari pol 72 jam, berat artinya. Saya waktu menghadiri di SIMA di New Jersey di Amerika, malah Ahmad Dad mengucapkan amal mau kami marah. Sebab dari orang Amerika ini keluar 3 hari nggak ada yang pol 72 jam. Di antaranya kalau keluar misalnya hari Jumat sore, malam Senin udah pada pulang, sebab paginya harus kerja. Marah. Kalau kerja kamu seperti ini, Amerika tidak akan maju. Harus korban 3 hari, 3 kali 24 jam. Harus korban untuk usaha dakwah ini. Minimal setiap hari luangkan waktu 2,5 jam. Ini untuk diajak kepada agama 2,5 jam saja susah kita. Tapi kalau kerja dunia 8 jam, lembur lagi 9 jam, siap. Jadi keyakinan kita sama dengan kita orang kafir. Dengan kerja datang rezeki, tidak kerja tidak datang, begitu. Padahal tidak, hadirin. Dari pengalaman-pengalaman kita bisa buktikan bahwa rezeki datang bukan dari kerja kita. Ajib kalau ada seorang sakit nggak bisa bekerja. Famili handai tolan pada nengokin, bawa makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Padahal waktu dia kerja nggak dapat beli itu makanan itu. Waktu sakit nggak kerja datang. Mesti jadi pelajaran, bukan kerja kita. Nah. Rezeki daripada Allah. Jangan yakin kepada asbab. Yakin kepada asbab inilah yang menjadikan lemah iman. Lemah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini dalam sibuk mengerjakan perintah-perintah Allah, Allah akan datangkan rezeki tanpa asbab. Seperti terjadi kepada Bani Israel. Sewaktu mereka sibuk bersama Nabi Musa melaksanakan perintah Allah. Tersesat di lembah Tih, lembah kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada buah, kering, rumput pun tidak tumbuh di situ, nggak ada untuk dimakan, air tidak ada, tempat bernaung saja nggak ada. Kalau di lembah itu ada lembah, ada tebing, masih ada tebing itu. Bayangannya melindungi kita dari persengataan. Itu tebing pun nggak ada, rata. Tapi mereka dalam keadaan sibuk di jalan Allah. Untuk perkara menyelamatkan mereka dari sengatan matahari panas. Allah kirimkan awan, wa jalalna alaikumul ghamama. 40 tahun itu awan mewayangi Bani Israel. Selesai masalah perumahan dengan awan saja. Untuk makanan bagaimana? Tidak tani, tidak dagang. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Kami turunkan makanan dari langit siap saji, manna wa salwa. Itu 40 tahun hadirin. Tidak kerja, tidak tani. Karena sibuk dalam ibadah kepada Allah. Untuk perkara air, Allah perintahkan Nabi Musa pakul dan drib biasa kauda. Pukulkan tongkat kepada batu. Dari batu itu kering. Walaupun diperas-peras tidak ada airnya. Tapi dengan kudratullah dari batu yang kering memancar 12 mata air. 40 tahun tidak berhenti-berhenti. Pakaian selama mereka sesat utuh terus, tidak rusak-rusak. Allah Maha Kuasa. Bagaimana dengan bayi lahir? Setiap bayi lahir keluar dari perut ibu dengan bawa pakaiannya. Kalau bayi itu membesar, pakaiannya membesar juga.
Itu terjadi kepada Bani Israil ketika mereka konsentrasi kepada melaksanakan perintah Allah. Sengaja Allah cantumkan kisah dalam Al-Quran, pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan takut perkara itu. Bani Israil aja tidak semulia umat ini, Allah beri, apalagi ini umat. Betulkan yakin kita, jangan terpengaruh dengan asbab. Allah berkuasa. Kalau kita yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki tanpa asbab dan di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW tidak yakin dengan asbab. Kalau kita yakin dengan asbab, banyak karpun doanya minta duit sama Allah. Gaji naik, pendapatan besar, dengan alasan kalau duit banyak bisa hurun. Stabrik kemana-mana. Saya waktu di Kanada jumpa orang Bangladesh. Dia sudah jadi warga negara sana. Saya bilang, kamu jadi sini nikmat. Mau pergi kemana saja, banyak negara, kalau kita jadi warga Kanada, nggak perlu visa. Datang ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke India, ke Pakistan, nggak perlu visa. Terus kamu kerja gaji besar, duit banyak, semestinya kamu banyak keluar. Dia bilang, no. Bisa keluar bukan dengan pendapatan besar, bukan kemudahan bisa. Orang Bangladesh dia bilang kalau mau keluar susah, cari visa sana, tolak sana, tolak sini. Pendapatan kecil, tapi jamaah keluar daripada Bangladesh lebih banyak daripada Kanada. Itu bukti bahwa keluarnya bukan dari kekuatan keuangan. Malah hadirin, kalau kita ini mintanya ekonomi maju, pendapatan tinggi gitu, jadi kaya-kaya. Kalau Nabi tidak. So beliau paham, kaya itu ujian, miskin juga ujian. Jadi jangan dianggap kemiskinan saja ujian. Kekayaan juga ujian. Dan ujian kekayaan lebih berat daripada kemiskinan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami waktu diuji dengan kemiskinan kami bisa bertahan. Tapi ketika diuji dengan kekayaan hampir-hampir tidak bisa bertahan. Sebetulnya jadi kaya lebih bahaya daripada miskin hadirin. Kita menganggap kemiskinan aja berbahaya. Sampai ada program pemerintah berantas kemiskinan, begitu. Nggak ada program berantas kekayaan. Padahal dalam ujian lebih bahaya. Kita salah paham. Minta uang banyak, anggaran belanja tinggi, begitu. Kalau Rasulullah SAW dikasih, ditawari oleh Allah. Allah menawarkan kepada beliau, kalau beliau terima, ini gunung sekitar Makkah akan jadi emas semuanya. Ketika itu, uang emas, dinar. Jadi Allah beri itu uang segunung-gunung. Nggak mau Nabi hadir yang mulia. Nggak usah ditambang, nggak usah digali, itu emas muncul jadi gunung. Kita yang dalam tanah digali mati-matian sama kita. Konsekuensi dengan mengucapkan Muhammad Rasulullah SAW, ucapan syahadat, kita yakin kejayaan hidup itu ada di dalam ikut cara Nabi. Jadi yakinnya ikut yakin Nabi, amal ikut makan amal Nabi. Tapi sekarang sudah tidak sadar umat Islam hadirin. Hanya ucapan saja Muhammad Rasulullah. Tapi hidup ingin cara Amerika, cara Eropa, cara Jerman, cara Inggris, begitu.
Sampai saya jumpai orang-orang kita yang hidup ya begitu. Oh, di sini lain. Kebersihan, makmur, gaji besar. Diejek-ejeknya negerinya Indonesia. Jadi seolah-olah mereka itu benar gitu. Padahal tidak, hadirin yang mulia. Secara tidak sadar kita sudah bergeser arah hidup kita. Dari ikut cara Nabi malah ikut kepada yang memusuhi Nabi. Betul kan hadirin? Ini bahaya. Kalau sahabat jadi mulia, dapat karena ikut Nabi. Sampai ke sunnah-sunnah paling kecil diamalkan. Kata Maulana Sa'ad, kalau sahabat itu mengamalkan sunnah karena itu sunnah. Wah, ini sunnah, jangan ditinggalkan. Tapi hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Sunnah disepelekan. Ini yang menyebabkan kita hina terbelakang. Padahal dalam iman kita ikut cara Nabi, dalam ibadat ikut cara Nabi, dalam amalat ikut cara Nabi, muasyarat ikut cara Nabi, akhlak ikut cara Nabi. Setelah tidak sadar, kata Maulana Sa'ad, hari ini umat banyak yang sudah kafir dalam murtad dalam muasyarat. Tidak mau ikut muasyarat Nabi, budaya Nabi, culture Nabi. Kita terpukau ikut culture budaya orang-orang yang tidak beriman. Sampai ke nama-nama dianggap tidak keren itu kalau namanya Abdullah Muhammad. Tapi merasa keren kalau namanya itu ikut-ikut kepada orang tidak beriman. Nama Bob, nama ini, nama itu. Malu pakai nama Abdullah. Ini sedikit demi sedikit tidak sadar hadirin. Kita sudah murtad dalam muasyarat. Tidak menghargai muasyarat Rasulullah. Dan muamalat begitu juga. Tidak ikut kepada muamalat yang diajarkan oleh Nabi. Hindarkan riba. Kita sekarang hobi, senang dengan riba. Dalam ibadat pun begitu. Sudah mulai berkurang, lemah. Lebih mementingkan kerja daripada ibadah. Tidak sadar, sudah begitu keadaannya. Saya sering sampaikan, banyak orang tua menasihatkan anak, ya anak, wahai anakku, sungguh-sungguh dalam kerja, jangan lupa sholat. Itu dianggap ucapan baik, padahal salah. Seharusnya sungguh-sungguh dalam sholat, jangan lupa kerja. Maka orang Islam sekarang sungguh-sungguh dalam bekerja. Kalau sholat asal-asalan. Karena tidak yakin bahwa dengan amal ini Allah akan datangkan kejayaan kepada kita. Yakinnya dengan kebendaan. Hadirin, jangan dianggap main-main. Nanti kalau kita masuk kubur, ini pertanyaan merbuka itu bukan main-main. Kalau kita masih yakin rezeki dari Allah, ya tapi harus kerja, dagang. Dakwah juga tidak menganjurkan jangan kerja. Tidak. Tapi jangan yakin. Jangan yakin. Kalau orang tidak yakin kepada kerja, kepada dagang dalam masalah rezeki, kalau ada taskilan, siap. Gitu. Kenapa tidak siap kontrol? Ini ujian keimanan. Dan hadirin yang mulia, banyak di antara kita kalau di taskil ini, kenapa tidak mau keluar? Takut miskin, takut susah. Padahal yang diterima oleh Allah dalam usaha ini, yang tidak takut miskin, tidak takut susah. Kalau kita dakwanya hadirin, jangan takut dengan miskin, dengan serba kekurangan. Kita siap dalam melaksanakan perintah Allah. Seharusnya kita ditakdirkan miskin, siap. Takdirkan kaya, siap. Begitu.
Tapi di perintah utama tidak ditinggalkan. Orang yang suka ditafsirnya hadirin, periksa punya periksa. Ada dalam hati yang takut miskin. Padahal kemiskinan datang bukan daripada usaha, asbab usaha dakwah. Yang tidak dakwah juga banyak yang miskin hadirin. Hadirin, nikmat. Kalau hidup kita, iman kita betul, nikmat. Tidak ada kekhawatiran. Orang yang ada imannya ajib hadirin yang mulia. Dijadikan kaya, dia tenang. Dijadikan miskin juga tenang aja. Dikasih rumah mewah gedung, dia tenang. Dikasih kerupuk pun dia tenang juga. Jadi kata Nabi, ajibul mu'min, luar biasa orang beriman ini. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur, tambah dapat pahala. Kalau dikasih musibah, dia sabar, dapat pahala. Nggak pernah rugi orang beriman. Untung terus. Maaf kalau kita jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, belum tentu untung terus, banyak ruginya kadang-kadang. Tapi jadi orang beriman akan untung terus. Jadi kalau orang beriman tuh kebal dari kesusahan. Dikasih kaya nggak susah, dikasih miskin nggak susah juga. Digoyang-goyang kemana tetap tenang saja kalau ada iman. Jadi kalau hidup ingin senang nih hadirin, ikut iman, pasti senang ketemu. Kalau dengan harta tidak bisa. Banyak yang orang berharta susah, bahkan bunuh diri. Hadirin, banyak di antara kita, dia bilang agama kita menyuruh juga kaya, Nabi mengajarkan juga doa bagaimana supaya dikayakan oleh Allah. Hadirin, kalau kita lihat usaha daripada Rasulullah, memang mengajak manusia kepada kaya. Usaha orang kafir juga mengajak manusia kepada kaya. Tapi tafsiran kaya cara kafir dengan cara Rasulullah berbeda. Kalau orang tidak beriman ingin menciptakan orang kaya itu pendapatkannya naikkan. Segala keperluannya kalau beli ini ada, beli ini mampu, daya belinya kuat. Itu orang kaya. Tapi kalau Nabi membentuk orang kaya bukan itu. Dibuat di hatinya itu ada sifat qanaah. Merasa cukup dengan yang ada. Tidak berhajat kepada yang tidak ada. Nah, ini orang kaya yang sesungguhnya hadirin. Kalau diumbar nafsunya, ingin ini ada, itu tidak pernah stop hawa nafsu itu. Kata Nabi, kalau Nabi ada umat Adam ini, Bani Adam dikasih satu lembah emas, dia akan minta lembah yang kedua. Kasih kedua, lembah ketiga. Nggak pernah puas. Nggak pernah orang jadi kaya sesungguhnya hanya dengan meningkatkan pendapatan. Nggak ada puas. Seperti yang kita temui orang-orang di Eropa, di Kanada, di Amerika, di Australia yang gajinya besar-besar, tanya, gimana, cukup nggak berapanya? Selalu mengeluh kurang, nggak cukup. Tiap gajian habis. Bayar kredit mobil, bayar kredit rumah, bayar kredit ini, kredit semua kredit kosong. Gaji besar tapi habis. Ikuti cara Nabi membentuk kita jadi kaya dengan datangkan sifat qanaah. Cukup dengan yang ada, tidak berhajat kepada yang tidak ada. Nabi Isa bersabda, rumahku kolong langit, kendaraanku dua kakiku, kemana-mana Nabi Isa jalan kaki. Makananku rumput-rumput yang tumbuh di atas tanah. Lauk makanku lapar. Kalau lapar makan rumput juga enak. Tapi kata beliau apa? Akulah orang yang terkaya di dunia. Sebab aku tidak berhajat kepada selain Allah.
Itu orang kaya betul hadirin. Tidak banyak hajatnya dari kepala cukup. Yang menyebabkan miskin itu banyak hajat kita. Di dunia modern ini banyak hajat, diciptakan terus tuh hajat-hajat manusia. Orang dulu sikat gigi nggak pakai pasta gigi, pakai pasta gigi. Itu menjadi satu keperluan. Kalau sikat gigi nggak pakai pasta gigi nggak enak mulut. Padahal orang yang nggak biasa tuh pakai siwak aja enak apa-apa. Tapi karena kita sudah kebiasaan pakai itu jadi nyandu. Kalau nggak pakai siwak nggak enak mulut. Sekarang diciptakan lagi obat kumur, untuk fresh mulutnya. Orang yang biasa berkumur dengan obat kumur, nggak kumur-kumur begitu, nggak fresh mulutnya. Jadi ada kelemahan pada kita, berhajat lagi begitu. Nabi mengajarkan karena. Nah hadirin, kita keluar jalan Allah ini latihan untuk qanaah. Latihan untuk miskin. Walaupun kita di rumah punya pakaian selemari, merepotkan kita sendiri kalau kita huruf di bawah semuanya. Repot kita. Bawa seperlunya aja, 2-3 setel. Dalam perjalanan begitu. Belajar latihan untuk jadi miskin. Kalau orang bisa sabar hidup miskin, hadirin, Masya Allah, itu sudah luar biasa. Mudah. Nggak perlu banyak kerja berjam-jam. Banyak waktu untuk ibadah, untuk dakwah. Kita jangan ikut pendapat orang banyak, hadirin. Harus dunia begitu. Berantas kemiskinan. Padahal tidak akan bisa. Kami waktu di Kanada ziarah, ada seorang anak Kanada, orang kulit putih masuk Islam. Dia risau tentang bapak ibunya. Ibunya ateis, nggak percaya adanya Allah. Kita disuruh khususi. Alhamdulillah orangnya baik begitu, nerima. Waktu Pak Dede bicara bahwa semua atas kekuasaan Allah, gini-gini. Dia pertanyaannya kayak anak kecil tuh, si ibu tuh anak. Dia bilang kalau benar Allah ada, kenapa nih manusia akan dijadikan kaya semuanya? Itu kata dia. Jadi orang-orang yang tidak beriman jadi bodoh kayak anak kecil. Kenapa mereka dijadikan kaya? Alhamdulillah Pak Daud menjawab dengan hikmah, segala Allah itu maha bijaksana. Segala sesuatu diciptakan dengan keseimbangan. Ada siang, ada malam untuk keseimbangan. Kalau Allah ciptakan malam terus nggak ada siang-siang, nggak bisa hidup manusia. Kalau diciptakan siang terus, nggak bisa juga. Begitu Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, jadi harmonis. Kalau penduduk dunia ini misalnya laki-laki aja semua, nggak harmonis. Kalau perempuan semua. Begitu juga Allah ciptakan ada yang kaya dan miskin, itu keharmonisan. Alhamdulillah dia masuk di pikiran dia banget mau. Nah, kalau tidak pikirannya begitu kacau. Jadi sebenarnya perlu kita didakwah hadir. Iman ini dihajatkan oleh seluruh umat manusia. Mereka berhati. Menyesalnya nanti kalau sudah meninggal. Kita harus ada sifat rahim hadirin. Kesian kepada mereka yang mati tanpa iman ini. Bakal celaka. Yang disebut humanis nih, peri kemanusiaan berini. Jangan hanya dalam slogan aja humanis, peri kemanusiaan. Dari masalah-masalah keduniaan. Padahal kita harus ada kasih sayang kepada perkara di akhirat. Jangan sampai dia masuk neraka. Itu pikir Nabi begitu. Nabi menginginkan semua manusia ini selamat dari neraka masuk surga semuanya. Ini pikir tinggi hadirin. Kata ulama, kehidupan orang kafir itu kehidupannya tinggi, pikirnya rendah. Kalau orang beriman, kehidupannya rendah, pikirnya tinggi.
Kalau orang kafir, pikirnya rendah. Bagaimana cukup makan, cukup pakai, cukup perumahan, itu pikir rendah. Hidupnya itu mewah. Tapi pikir rendah. Tapi kalau orang beriman, hidupnya sederhana. Tapi pikirnya tinggi. Bagaimana manusia supaya selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Hadirin, ini pikir menyelamatkan sesama manusia itu sangat-sangat dihargai oleh Allah. Sering kita dengar dalam hadis, seorang pelacur saja, pendosa, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, diampuni dosanya gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Itu menyelamatkan anjing dari kehausan di dunia. Anjing Allah ampuni. Bagaimana kalau kita menyelamatkan kehausan manusia di akhirat? Allah lebih suka lagi, lebih senang lagi. Terjadi kepada binatang aja ada pikir kepada samanya Allah puji. Di Quran ada kisah An-Naml, jadikan itu salah satu surat daripada Quran. Gara ada seekor semut, dia ada pikir kepada sesamanya, dia tahu Nabi Sulaiman akan lewat di tempat itu, supaya sama semut jangan celaka, jangan terinjak. Dia jauhlah teriak-teriak, ya ayuhan naml, ya ayuhan naml, wahai semut-semut, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang kamu. Semut pikir nih kemarin, itu Allah cantumkan di Quran. Saking senangnya Allah dengan kisah ini. Bagaimana kalau kita jauhlah manusia, mengajak manusia kepada keselamatan dunia akhirat. Ini perkara tinggi. Allah akan kasih luar biasa nikmat kalau kita terjun dalam dakwah. Allah mudahkan kehidupannya, Allah muliakan, Allah tinggikan. Segala keperluannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman nih hadirin, tidak punya simpanan uang di bank. Tapi kalau ada takajak kemana aja siap. Ada daripada hajana Allah. Allah akan datangkan kepada setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh, dan kita ingat, di dunia kita hanya hidup sebentar saja, 60-70 tahun. Ini untuk ujian keimanan, perkuat imanan, kenal Allah, kenali Allah. Yaitu dengan amal dakwah. Tapi aneh umat Islam hadirin, ikut-ikutan kepada cara orang kafir, mengenal selain Allah. Belajar ingin jadi sarjana ahli air, belajar apa itu air. Ingin jadi sarjana dalam bidang tanah, apa itu tanah. Ingin menjadi sarjana dalam perkara atom, dalam perkara ini. Perkara mengenal Allah ditinggalkan aja. Ini jahil hadirin. Kejahilan itu bukan masalah tidak tahu 2 kali 2 4. Tapi orang yang tidak kenal dengan Allah itu jahil. Kalau orang kenal dengan Allah, pasti dia akan ibadat taat kepada Allah SWT. Usaha dakwah ini mengajak manusia untuk kenal dengan Allah. Kita pada umumnya sibuk dalam perkara ilmu pun mengenal selain Allah. Aneh. Apa yang bakal tidak ditanya di kubur, dipelajari mati-matian. Apa yang bakal ditanya di kubur, ditinggalkan, tidak dipelajari. Kita sadar hadirin, kalau sudah kita keluar dari Allah, sadar bahwa kita ini salah. Saya waktu di Kanada, bayang tentang pentingnya iman. Banyak di sana itu orang-orang Islam, sarjana, S1, S2, S3, PhD. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dengan saya lain, dia bilang, kami ini merasa sudah apa-apa, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Memang orang kafir itu seperti ada apa-apa, sebenarnya nggak ada apa-apa dia, nggak ada apa-apa. Begitu mati masuk neraka untuk selamanya, ada apa? Tapi kita ikut-ikut seperti mereka, hadiri ikut-ikutan. Di university belajar ilmu kayak mereka. Ilmu mengenal Allah ditinggalkan oleh kita.
Ini jahil hadirin. Mestinya kita ajarkan kepada mereka iman. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau umat Islam bangkit dalam mendakwahkan iman, mereka akan jadi guru daripada orang-orang kafir. Tapi kalau mereka tinggalkan usaha keimanan, ikut-ikutan kayak mereka, jadi murid daripada orang kafir. Orang kafir jadi guru-guru. Seperti sekarang lihat, banyak guru orang Islami, orang kafir. Nauzubillah, ada yang belajar tauhid kepada orang tidak beriman. Ada, bagaimana hadir? Belajar iman itu harus kepada orang beriman. Kalau istilahnya minta uang kepada orang yang banyak uangnya. Kepada orang miskin bagaimana, dia nggak punya iman, mau ngajar iman bagaimana? Nggak mungkin. Para sahabat belajar iman daripada Rasulullah yang imannya kuat, maka dapatkan iman. Begitu hari ini perkara penting keluarga Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah, belajar iman. Kalau sudah ada iman yang hadirin, sudah taat kepada Allah, hidupnya mudah, bahagia dunianya dan akhiratnya. Setiap ada masalah ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kalau kita memiliki iman, insyaallah siap semua hadirin insyaallah. Pikirkan hadirin, kita hidup dunia sebentar, 60-70 tahun. Yang paling manfaat dalam tempo umur itu usahakan untuk dapatkan iman, untuk kuatkan iman, untuk tinggikan iman, yaitu dengan dakwah dan tabligh. Sungguh satu keberuntungan kalau Allah berikan kepada kesempatan kepada orang Islam ini untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu keberuntungan, satu kemuliaan. Kata ulama, kalau Allah cinta kepada orang kafir, dimudahkan dia untuk masuk Islam. Kalau Allah cinta kepada orang Islam, dimudahkan dia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siap semua hadirin insyaallah? Maka yang belum 4 bulan segera daftarkan 4 bulan. Yang belum 4 bulan daftarkan 4 bulan tiap tahun. Silakan tazkir insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Allah terima. Alhamdulillah.